Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Widya Kusumawardani. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai latihan soal PPKN kelas 7 yang ada pada bab 4. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai, kalian harus menyediakan buku dan pena. Nah, sebelum kita mulai, kalian berdoa dulu ya menurut ajaran agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Langsung aja yuk kita lihat latihan soalnya. Nah, ini soal yang pertama. Kita baca dulu yuk soalnya. Makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah A. Setiap suku bangsa Indonesia menganut paham kedaerahan. Ini sangat salah. Kenapa di sini salah? Karena menganut paham kedaerahan. Ya, itu tidak benar. Karena kita ada paham kesatuan seperti itu. Yang B, kesatuan bangsa Indonesia mudah terpecah. Ini juga salah, mudah terpecah. Karena makna dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini bukan ini. C, meskipun bangsa Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa, tetapi pada hakikatnya satu, yaitu bangsa Indonesia. Nah, yang C ini benar, ya. Yang D, kebudayaan Indonesia merupakan kebudayaan yang universal. Ini juga bukan makna dari Bhinneka Tunggal Ika. Jadi, jawaban yang benar untuk pertanyaan pertama ini adalah yang C. Kenapa yang C benar? Karena di sini menyatakan bahwa kita ini beragam, ya. Berbagai suku bangsa, kita beragam, tapi kita satu. Nah, tapi kita satu, yaitu bangsa Indonesia. Seperti makna yang ada pada semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini, yaitu walaupun berbeda-beda, tapi kita tetap satu juga, seperti itu. Nah, Bhinneka Tunggal Ika ini secara gampangnya, kita bisa menggunakan maknanya berbeda tapi satu. Ya, nah ini juga makna dari Bhinneka Tunggal Ika, beda tapi satu, seperti itu. Sama pengertiannya dengan yang terdapat di dalam opsi C ini. Jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan yang pertama ini adalah yang C. Nah, kita lanjut soal nomor 2. Bagi bangsa Indonesia, kemajemukan atau keragaman suku, bangsa, adat istiadat, serta bentuk kesenian merupakan A. Pemasukan devisa. Ini salah, karena tidak dapat devisa dari sini, kecuali ini digunakan sebagai pariwisata, itu bisa menambah devisa negara. Selanjutnya, sebagai ciri khas bangsa Indonesia, nah ini benar. C. Kekayaan bangsa Indonesia, ini benar juga, tapi pada soal yang ditanya itu adalah bagi bangsa Indonesia, kemajemukan ini dijadikan sebagai apa? Nah, nanti kita bahas. Yang D, kebudayaan bangsa. Nah, ini benar juga kebudayaan bangsa, tapi tidak tepat berdasarkan soalnya. Jadi, jawabannya yang tepat untuk pertanyaan nomor 2 ini adalah yang B. Nah, kenapa kita pilih jawaban yang B sebagai ciri khas bangsa Indonesia? Karena di sini ditanya bagi bangsa Indonesia, ya. Bagi bangsa Indonesia ini menjadi apa? Kemajemukan ini menjadi apa? Kemajemukan ataupun keberagaman suku, bahasa, dan adat istiadat ini dijadikan apa? Yaitu dijadikan sebagai ciri khas atau penanda yang membedakan antara bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Karena bangsa lain itu tidak semuanya memiliki kemajemukan ataupun keragaman seperti yang ada di Indonesia ini, seperti itu ya. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 ini adalah yang B. Nah, kita lanjut soal nomor 3. Kita baca dulu soalnya. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika terdapat dalam buku. Jawaban yang benar itu adalah A. Sutasoma, ya. B. Negara Kartagama, bukan. C. Pararaton, bukan. D. Mahabharata, bukan. Nah, jadi untuk pertanyaan nomor 3 ini sudah jelas ya, bahwa semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu pertama kali dituliskan di
kitab Sutasoma, seperti itu. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 itu adalah yang A, Sutasoma. Kita lanjut lagi, pertanyaan nomor 4. Kita baca dulu ya. Kita mempelajari tarian daerah dari Jawa, Bali, Toraja, Aceh, dan Sunda. Hal ini berarti kita mewujudkan perilaku persatuan melalui A. Kesenian, oke, benar. B. Televisi, tidak. D. Pergaulan, tidak. D. Pariwisata, tidak. Nah, jawabannya adalah yang A. Kenapa kita jawab yang A untuk soal nomor 4? Karena di sini kita lihat dia mempelajari tarian ya yang berasal dari Jawa, Bali, Toraja. Nah, tarian ini termasuk ke dalam jenis kesenian. Nah, jadi ini berarti mewujudkan perilaku persatuan kita itu melalui kesenian gitu. Jadi misalnya walaupun kita orang Melayu, kita juga mempelajari tarian yang berasal dari luar suku kita. Seperti itu, bisa dari Jawa, Bali, Toraja, maupun Aceh. Nah, berarti sama aja kita sudah membentuk suatu persatuan melalui kesenian, yaitu tarian khususnya ya. Jadi pertanyaan nomor 4 jawabannya adalah yang A, kesenian. Nah, kita lanjut. Pertanyaan terakhir. Ini pertanyaan terakhir nomor 5. Kemajemukan adat istiadat, suku bangsa, gender, bahasa, agama, dan berbagai bentuk kesenian daerah merupakan, nah ini semua merupakan apa untuk Indonesia ya? Adat istiadat, suku bangsa, gender, bahasa, agama ini merupakan apa untuk Indonesia? Kita baca dulu opsinya. A. Ciri manusia Indonesia yang beraneka ragam. Kita lihat lagi opsi yang B. Model budaya yang menjadi milik bangsa. Opsi C. Penonjolan kebudayaan antar suku bangsa. Opsi D. Sebagai bagian dari model pembangunan. Nah, jawaban yang tepat untuk pertanyaan nomor 5 ini yaitu sebagai ciri manusia Indonesia yang beragam. Nah, seperti yang ada pada pertanyaan sebelumnya, bahwa kemajemukan Indonesia ini dijadikan sebagai ciri khas ya, ataupun sebagai penanda yang membedakan antara Indonesia dengan negara lainnya, seperti itu. Jadi, jawaban yang tepat untuk pertanyaan nomor 5 ini ada pada opsi A, seperti itu ya. Nah, mungkin sampai segini dulu latihan soal yang bisa kita bahas bersama. Nah, sebelum saya tutup, saya minta dukungannya untuk channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan di-share ke seluruh sosial media yang kalian punya, supaya kita bisa belajar bersama. Akhir kata, saya ucapkan, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.